Saat ini kita berbicara tentang kesehatan mental. Kita sering mengira bahwa stres, cemas, atau depresi itu dialami dengan cara yang sama oleh setiap orang. Namun, dalam kajian psikologi gender, kenyataan tidak sesederhana itu. Kesehatan mental kita ternyata dibentuk oleh interaksi kuat antara faktor biologis dan konstruksi sosial budaya di masyarakat. Menurut para ahli, gender memengaruhi cara kita memahami, mengekspresikan, hingga cara bantuan saat mengalami masalah psikologis. Nah, perempuan seringkali dihadapkan pada ketidaksetaraan gender, risiko kekerasan, hingga beban peran ganda. Sementara laki-laki dituntut oleh norma sosial untuk selalu kuat, mandiri, dan tangguh secara emosional. Perbedaan latar belakang ilmiah yang memicu terjadinya kesenjangan gender dalam kesehatan mental. Kesenjangan pertama terlihat jelas pada aspek prevalensi, atau seberapa sering suatu gangguan muncul. Menariknya, jenis gangguan yang mendominasi antara laki-laki dan perempuan cenderung bertolak belakang. Perempuan secara konsisten memiliki prevalensi lebih tinggi pada internal eating disorder, yaitu gangguan yang gejalanya diproses ke dalam diri, seperti depresi dan kecemasan. Bahkan, data global dari WHO menunjukkan depresi dialami oleh 4,1% perempuan, berbanding 2,7% pada laki-laki. Resiko ini makin memuncak pada masa reproduksi karena adanya interaksi fluktuasi hormon dan stresor sosial. Sebaliknya, laki-laki lebih mendominasi pada external living disorder atau gangguan yang dilepaskan keluar melalui perilaku. Contohnya adalah penyalahgunaan alkohol, zat adiktif, hingga tindakan agresif. Perilaku eksternal ini erat kaitannya dengan norma maskulinitas yang memaksa laki-laki menekan emosi mereka. Kesenjangan kedua masuk ke ruang praktik klinis, yaitu pada proses penegakan diagnosis. Perbedaan cara menunjukkan gejala seringkali memicu terjadinya bias diagnosis bagi kedua gender. Pada perempuan, terjadi kecenderungan overdiagnosis, karena perempuan secara budaya lebih diperbolehkan mengekspresikan kesedihan, keluhan fisik, atau stres situasional biasa terkadang terlalu cepat dilabeli sebagai gangguan depresi klinis oleh praktisi. Sebaliknya, laki-laki justru rentan mengalami underdiagnosis atau gagal terdiagnosis pada gangguan emosional. Mengapa? Karena saat depresi, laki-laki jarang menangis. Mereka lebih sering menunjukkan kemarahan atau perilaku berisiko. Akibatnya, gejala depresi aktif ini sering salah terdiagnosis sebagai masalah perilaku murni. Nah, bias ini juga terjadi pada kondisi neurodivergen seperti ADHD atau autisme. Anak laki-laki mudah terdiagnosis sejak dini karena gejalanya cenderung hiperaktif secara fisik. Sementara anak perempuan seringkali melakukan masking atau strategi sadar meniru interaksi normal agar bisa berbaur. Nah, akibatnya banyak perempuan neurodivergen yang baru terdiagnosis saat dewasa setelah mengalami kelelahan mental atau burnout yang parah. Lalu, bagaimana dengan akses ke bantuan profesional? Di sini, kita melihat jurang pemisah yang lebar dalam pemanfaatan layanan kesehatan mental. Secara statistik, angka bunuh diri akibat depresi pada laki-laki tergolong tinggi. Namun, persentase mereka yang pergi ke psikolog justru sangat rendah. Hambatan terbesarnya adalah internalisasi maskulinitas tradisional atau hegemonic masculinity. Mencari bantuan profesional masih sering disalahartikan sebagai bentuk kelemahan ego laki-laki. Di sisi lain, perempuan sebenarnya memiliki tingkat literasi kesehatan mental yang lebih baik. Namun, langkah mereka sering terganjal oleh hambatan sosioekonomi dan struktural, seperti kesenjangan upah, ketergantungan finansial, dan keterbatasan waktu akibat beban domestik mengurus keluarga. Melihat kompleksnya isu ini, pendekatan satu solusi untuk semua jelas tidak lagi efektif. Kita butuh rekomendasi berbasis bukti yang peka terhadap gender. Yang pertama, kita harus mendekonstruksi stigma pada laki-laki. Kampanye kesehatan mental ke depan perlu mengubah narasinya. Mencari bantuan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah taktik cerdas untuk mengambil kendali penuh atas hidup. Yang kedua, para praktisi klinis harus dibekali alat asesmen yang peka gender agar bisa mendeteksi depresi terselubung pada laki-laki dan mengenali perilaku masking pada perempuan. Yang terakhir, intervensi di lingkungan kerja harus ramah gender. Perusahaan perlu menerapkan jam kerja fleksibel, fasilitas penitipan anak, hingga hak cuti ayah demi memangkas beban stres sosiokultural. Oleh karena itu, penanganan kesehatan mental yang efektif bisa kita capai jika kita mau melihat dan merangkul perbedaan kebutuhan psikologis dari masing-masing gender. Kesehatan mental memang bersifat universal, tetapi cara kita merawatnya tidak bisa disamaratakan. Memahami kesenjangan gender adalah langkah awal agar setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, bisa mendapatkan pertolongan yang tepat, tanpa stigma dan tanpa sekat struktural.